Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan merasakan bulan Ramadan pada tahun ini. Salat serta salam terlibat curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai cahaya penerang kehidupan kita menuju kebahagiaan, bukan hanya kehidupan di dunia tapi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan karunia dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan qiyamul lail pada bulan Ramadan yang mulia ini. Adalah Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kuasa atas segala makhluknya, Zat yang Rahman dan Rahimnya senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Sungguh telah memerintahkan untuk menegur dan menyuruh manusia pada jalannya dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsanu. Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dalam upaya menyeru dan menegur manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita menggunakan cara dan metode yang baik sehingga akan membuahkan hasil kepada orang yang kita tegur. Karena sesungguhnya metode dan cara menegur lebih penting daripada teguran itu sendiri. Dalam ilmu pendidikan, kita mengenal istilah at-thariqah ahammu minal maddah. Metode dan cara lebih penting dari materi yang disampaikan, sebagaimana cara menegur lebih penting daripada teguran itu sendiri. Seringkali kegagalan kita dalam menegur bukan disebabkan oleh substansi dari teguran tersebut, melainkan disebabkan oleh cara dan metode yang salah atau kurang tepat, sehingga hal-hal yang kita inginkan dari teguran tersebut tidak terwujud. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan 3 kunci sukses dalam menegur. Yang pertama adalah jangan sampai ketika kita menegur orang lain kita merendahkan orang tersebut. Karena secara naluriah orang ketika direndahkan maka dia akan membela diri, sehingga teguran dan seruan yang tadi kita sampaikan akan ditolak. Yang kedua, tentunya kita perlu mencari waktu yang tepat. Jangan sampai kita menegur seseorang dalam keadaan capek dan marah, atau dalam posisi di depan banyak orang, karena ini akan membuat orang tersebut tidak nyaman. Ketiga, ketika kita menegur seseorang, hendaknya juga kita melihat posisi sosial orang tersebut. Misalkan ketika kita menegur orang yang lebih tua dari kita, sehingga kita menyesuaikan metode kita dalam menyampaikan teguran dan seruan kita. Ada kisah yang menarik yang dicontohkan oleh Al-Hasan dan Al-Husain dari Nabi Muhammad SAW ketika mereka mendapati seseorang tidak berwudu dengan baik. Kemudian mereka menghampiri dan berkata, "Pak, saudaraku ini bilang kepadaku bahwa wudunya lebih baik dari aku. Padahal aku merasa wuduku sudah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang tolong Bapak lihat wuduku atau wudunya yang lebih baik," kata Al-Hasan. Kemudian mereka berdua berwudu seperti wudu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai berwudu, mereka berdua pun menanyakan ihwal wudu mereka kepada lelaki itu. Merasa salah dalam wudunya, lelaki itu pun berkata, "Demi Allah, saya sudah tidak berwudu seperti apa yang Anda berdua lakukan." Islam bahkan tidak hanya mengajarkan untuk menegur umat seagama. Islam juga mengajarkan kita untuk menegur umat agama lain dengan lemah dan lembut sekeji apapun kesalahan mereka. Al-Quran sebagai pedoman utama umat muslim sungguh telah memberikan petunjuk yang mulia kepada Nabi Musa dan Harun untuk berkata lembut kepada Fir'aun sebagaimana difirmankan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Berbicaralah kalian berdua dengan Fir'aun dengan kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." Quran Surat Toha ayat 44. Demikianlah Islam mengajarkan kita untuk menegur dan menyuruh orang lain menuju jalannya. Metode lebih penting daripada materi, seruan atau teguran yang disampaikan, dan semangat atau ruh orang yang menegur lebih penting dari apa dan siapa orang yang menyampaikan teguran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.